Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Ma'akum ukhtukum Triani Agustin. Wal yaum sanabda darsan jadidan fil lughatil arabiyyah. Fahayya bina nabda darsa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan mufradat awal, yaitu tentang a'malul yaumiyah. Oke, perhatikan dan catat ya. Yang pertama, astaqidu, saya bangun. Kemudian ahsilul wajhi, saya membasuh wajah. Kemudian atawada, saya berwudu. Kemudian usolli fajrai, saya salat subuh. Suma albasu malabis, yakni saya memakai pakaian. Kemudian at-tanawalul futur, saya sarapan. Kemudian adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Kemudian adrusu, saya belajar. Kemudian arji'u ilal baiti, saya pulang ke rumah. Kemudian at-tanawalul khodo, yaitu saya makan siang. Kemudian astariu, saya istirahat. Kemudian usangidu ummi, yaitu saya membantu ibu. Summa usahidu talafas, yaitu saya menyaksikan televisi. Kemudian alangabu mang astikoi, yaitu saya bermain dengan teman-teman. Kemudian atanawal asya'a, yaitu saya makan malam. Kemudian akro al-kitabah, yaitu saya membaca buku. Kemudian anamu, saya tidur. Nah, itu beberapa mufradat tentang aktivitas kegiatan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke tentang tarkib dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat disebut dengan jumlah. Nah, jumlah ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Oke, kita mulai mempelajari tentang jumlah ismiyah terlebih dahulu ya. Oke, jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda atau isim, atau kita sebut dengan ismun. Nah, sehingga setiap kalimat yang diawali isim disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini memiliki pola, yaitu mubtada, yaitu sebagai subjek kalimat, yaitu berupa isim. Nah, khobar, kemudian khobar ini adalah predikat yang menjelaskan mubtada. Jadi untuk pola utamanya yaitu adalah mubtada dan khobar. Nah, untuk contoh jumlah ismiyah, oke, kita ambil mufradat tentang aktivitas terlebih dahulu. Contohnya, ana fil madrasah, saya di sekolah. Nah, ana di sini itu sebagai mubtada dan fil madrasah itu sebagai khobar jar majrur yang merupakan frasa atau pelengkap ya. Kemudian itu contoh selanjutnya yaitu huwa mustaqidu bukrotan, dia laki-laki bangun pagi. Nah, huwa mustaqidu bukrotan, huwa ini sebagai mubtada dan mustaqidu bukrotan. Nah, mustaqidu itu sebagai khobar marfu dan kemudian bukrotan itu sebagai keterangan waktu atau zorof zaman. Nah, contoh lain lagi yaitu hiya jahizatul lidirosati, dia perempuan siap belajar. Nah, hiya di sini itu sebagai mubtada. Nah, jahizatun itu sebagai khobar marfu, kemudian lidirosati sebagai keterangan. Nah, itu kan beberapa contoh kita ambil dari mufradat kegiatan sehari-hari. Ada juga mungkin biar lebih kita paham, yaitu mubtada khobar yang berupa muzakkar. Contohnya lagi itu at-thalibu yadrusu darsadini. Nah, at-thalibu di sini itu sebagai mubtada dan yadrusu itu sebagai khobar. Nah, ad-darsadini itu sebagai maf'ul bih. Nah, itu berupa muzakkar. Kalau contohnya berupa musana atau muannas, yaitu contohnya at-thalibatu
tadrusu darsadini. Nah, at-thalibah ini sebagai mubtada yang berbentuk muannas, kemudian tadrusu ini sebagai khobar dan ad-darsadini ini sebagai maf'ul bih. Oke, kita lanjut tentang jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Nah, dalam bahasa Arab, kata kerja itu disebut dengan fi'il ya. Nah, sehingga setiap kalimat yang diawali fi'il itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, untuk pola jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il. Fi'il ini kata kerja dan fa'il ini sebagai pelaku atau subjek, dan kemudian ditambah dengan maf'ul bih atau objek. Itu bisa ada ataupun tidak ada. Jadi pola umumnya itu adalah fi'il fa'il plus maf'ul bih ataupun hanya fi'il fa'il. Oke, kita ambil contoh tentang mufradat yang tentang kegiatan sehari-hari. Contohnya itu pertama, astaqitu mubakiron, saya bangun pagi. Nah, astaqitu ini itu sebagai fi'il. Nah, mubakiron ini itu sebagai keterangan waktu. Kemudian contoh lainnya, ahtasilu qabla dhahabi, saya mandi sebelum berangkat. Nah, ahtasilu ini sebagai fi'il mudhari dan qabla dhahabi itu sebagai keterangan waktu. Kemudian contoh lainnya, urattibu sariri kulli sobahin, saya merapikan tempat tidur setiap pagi. Nah, urattibu ini sebagai fi'il mudhari. Nah, sariri itu sebagai maf'ul bih. Kemudian kulli sobahin yaitu sebagai keterangan waktu. Nah, contoh lainnya lagi yaitu atanawwalul futur ma'al usrati, saya makan sarapan bersama keluarga. Nah, at-tanawwalu itu sebagai fi'il mudhari dan al-futur ini sebagai maf'ul bih. Kemudian ma'al usrati yaitu sebagai keterangan, yaitu berbentuk jar majrur. Nah, untuk contoh lain agar biar fi'il fa'ilnya itu berupa musakkar, misal ini contohnya itu yadrusu thalibud darsadini. Nah, yadrusu itu sebagai fi'il, at-thalibu sebagai fa'il, sedangkan ad-darsadini itu sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh lain yang berbentuk musakkar jumlah fi'liyah, contohnya yarji'u mudarisu ila sofi maradasannya. Nah, yarji'u sebagai fi'il mudhari, al-mudarisu sebagai fa'il, ila sofi maradasannya itu sebagai maf'ul, sebagai pelengkap, tapi ia bukan maf'ul bih. Kemudian yang berbentuk jumlah fi'liyah yang berbentuk mu'annas, contohnya yang awal yaitu tadrusu thalibah darsadini. Nah, tadrusu ini sebagai fi'il, at-thalibat atau at-thalibah sebagai fa'il, kemudian ad-darsadini itu sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu yang kedua, tarji'u mudarisah ila sofi maratasannya. Nah, tarji'u di sini sebagai fi'il, al-mudarisah sebagai fa'il, kemudian ila sofi maratasannya ini sebagai pelengkap, tetapi ia bukan termasuk maf'ul bih. Baik, mungkin itu saja untuk materi pertemuan pada kali ini. Oke, kita akan lanjut untuk pertemuan di video berikutnya. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat. Syukran jazilan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.